Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, khususnya jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dimanapun saja berada. Perkenankan saat ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teknik menerangkan dan teknik bertanya. Dan kemarin saya sampaikan bersamaan dengan penggunaan papan tulis dan atau bahan tayang atau bahan paparan PowerPoint. Nah, saat itu saya sampaikan baru secara teoritis, banyak di antara teman-teman yang meminta agar saya menyampaikan contoh bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Apakah kalau pembelajaran membimbing siswa mencari tahu atau menemukan itu harus menggunakan model discovery learning atau penemuan terbimbing, bisa jadi menggunakan itu sudah pasti karena itu memang sudah metode atau modelnya discovery atau penemuan. Yang akan saya sampaikan mungkin di luar itu, meskipun tidak menggunakan model atau metode itu, yang barangkali Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan metode atau yang lain dari kedua metode atau model tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ini jadi alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan, tentu dalam hal ini adalah menemukan kembali, karena apa-apa yang ditemukan oleh siswa itu sebenarnya sudah ditemukan oleh para ahli sebelumnya. Materi ini saya bagi ke dalam 4 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama atau bagian yang pertama, yakni tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran terkait atau tentang definisi atau pengertian dan contoh serta manfaat dari suatu benda atau mungkin suatu konsep. Mana banyak saya melihat atau mengamati Bapak Ibu guru kalau mengajarkan definisi atau pengertian, kemudian contoh itu biasanya diawali dari pengertian. Setelah pengertian baru contoh. Kalau matematika setelah contoh latihan. Kalau itu diajarkan kepada para mahasiswa, para guru, atau orang-orang dewasa mungkin tidak terlalu bermasalah Bapak Ibu. Tapi kalau itu pembelajaran seperti itu dilaksanakan kepada anak-anak atau kepada para siswa, baik SD, SMP, SMA maupun SMK, tentu itu kurang sesuai dengan pembelajaran yang dituntut untuk Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran kepada anak-anak yang harus menggunakan bukan andragogi tapi menggunakan pedagogi. Ini biodata saya Bapak Ibu. Silakan nanti mau berkomunikasi. Kalau untuk menyingkat waktu ya silakan, kalau mau difoto tidak usah saya bacakan. Nah ini, mengapa materi ini saya pilih untuk saya sampaikan? Ada beberapa alasan. Di mana terkait materi ini pernah materi terkait dengan teknik menerangkan, teknik bertanya dan penggunaan papan tulis termasuk di dalamnya bahan tayang atau PowerPoint yang saya sampaikan melalui YouTube Kota Raja Channel pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Saat itu saya sampaikan pada pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Itu mendapatkan tanggapan dari audiens melalui live chat streaming atau melalui japri ke WA saya. Beberapa tanggapan tersebut
Antara lain begini, banyak yang menyatakan bahwa materi tersebut dalam hal ini adalah teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis atau PowerPoint, itu mereka menganggap sangat tepat, sangat menginspirasi, bagus, dan sangat penting untuk dikuasai oleh semua guru. Ini bukan saya yang menyatakan, tapi teman-teman ya. Kemudian banyak yang meminta PowerPoint materi terkait dengan teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan PowerPoint tersebut agar dapat dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Alhamdulillah ini sudah saya lakukan, baik melalui guru tanggap grup WA, guru tanggap corona, dan juga guru penggerak ukar, kemudian juga di ukar cerdas, ukar pintar, ini sudah saya bagi. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memanfaatkan itu, kalau itu dianggap bermanfaat. Yang ketiga, banyak yang meminta agar materi tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Nah, seperti tadi, apakah harus menggunakan model discovery learning atau model penemuan terbimbing ya. Awalnya ini saya judulnya penemuan terbimbing, tapi saya ralat Bapak Ibu ya, karena kalau penemuan terbimbing, kemudian discovery learning itu sudah ada sintak atau langkah-langkah yang pasti ya, yang harus kita ikuti, maka di sini saya tidak menggunakan istilah itu ya, tapi yang intinya tidak melalui pemberitahuan, tapi membimbing siswa mencari tahu atau menemukan kembali tentunya. Nah, diharapkan nanti akan bisa dimodifikasi atau dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Yang mungkin alternatif atau contoh yang saya berikan ini bisa jadi masih kurang bagus. Bapak Ibu kembangkan bisa lebih bagus lagi. Nah, ini juga yang keempat, agar tidak terkesan jargoni. Apa itu jargoni? Iso ngajari, ora iso nglakoni. Ini bahasa Indonesianya bisa mengajari, tidak bisa menjalani. Karena apa? Gedang wong pakel, ngomong gampang, ngelakoni angel. Bahasa Indonesianya, bicara ngajari itu mudah, tapi melaksanakannya susah. Agar tidak terkesan ini ya, saya berusaha untuk memenuhi apa yang Bapak Ibu minta. Oleh karena itu melalui paparan ini nanti saya berusaha sesuai dengan kemampuan saya untuk memenuhi tanggapan tadi, dengan harapan agar Bapak Ibu nanti mendapatkan gambaran contoh tentang implementasi atau penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan. Sekali lagi, yang membimbing siswa menemukan tentu saja secara aktif ya, atau mencari tahu. Harapannya dalam pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya dilakukan baik melalui daring dan atau luring menjadi lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Tidak sekedar memberitahu atau pemberitahuan yang memerankan siswa sebagai pemirsa yang pasif. Sengaja saya tidak menggunakan istilah penemuan terbimbing ya, atau menggunakan istilah discovery learning, karena penemuan terbimbing, discovery learning itu sintak atau langkah-langkahnya dalam pembelajaran itu sudah baku, sudah ada langkah-langkah yang pasti. Sedang yang saya contohkan itu langkah-langkahnya nanti tidak sama dengan penemuan terbimbing atau tidak sama juga dengan discovery learning. Ini sekali lagi, ini sekedar contoh, sekedar alternatif yang nanti bisa Bapak Ibu kembangkan, Bapak Ibu modifikasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu modifikasi atau kembangkan itu bisa lebih baik. Nah, sebelumnya saya sekedar mengingatkan pentingnya pembelajaran aktif menemukan dan pentingnya Bapak Ibu menguasai teknik bertanya. Ini pendapat
beberapa ahli bisa sampaikan. Yang pertama, menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikonstruksi atau dibangun sendiri oleh siswa melalui kegiatan aktif belajar. Ini Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan itu tidak bisa kita beritahukan saja, tapi siswa harus mengkonstruksi atau membangun, menemukan. Tentu dengan bimbingan orang dewasa atau dengan bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik atau siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat belajar melalui kegiatan aktif untuk mencari tahu. Ingat, untuk mencari tahu atau menemukan dengan bimbingan guru. Bukan diberitahu oleh guru atau oleh orang lain yang biasanya oleh orang dewasa. Tiga, pembelajaran aktif atau active learning adalah konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik itu ya mata, kita melihat, telinga mendengar, dan anggota tubuh yang lain. Akan lebih bagus semakin banyak indera fisik siswa digunakan untuk belajar, ukur-ukur dengan otak-atik, dengan alat peraga, dengan memegang, dengan praktek. Tentu hasilnya itu harapannya pembelajaran akan semakin aktif. Semakin aktif pembelajaran, harapannya hasil belajar siswa menjadi semakin bagus. Jadi tidak hanya fisik tapi juga psikis, nalar, pikiran. Nah, salah satu cara mengaktifkan pikiran atau nalar siswa bisa Bapak Ibu lakukan dengan bertanya. Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti kemarin yang tingkat tinggi dan terbuka. Maupun emosi, hati, perasaan. Oleh karena itu bagaimana supaya siswa dalam belajar itu merasa senang, termotivasi, tidak terpaksa. Ini ya, jadi semuanya itu dalam proses pembelajaran. Jadi active learning atau pembelajaran aktif itu ya yang melibatkan fisik, psikis, dan emosi siswa itu dalam belajar itu aktif, tidak pasif. Yang keempat, peran guru dalam pembelajaran siswa aktif antara lain. Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, motivator atau memotivasi, dan dinamisator. Membuat suasana itu dinamis, yang memberi berbagai kemudahan siswa dalam belajar, bukan sekedar sebagai informan atau pemberi informasi atau pemberitahu. Ingat ini Bapak Ibu ya. Yang kelima, ini tentang kaitannya dengan teknik bertanya. Kalau ini 1, 2, 3, 4 terkait dengan teknik menerangkan, bahwa yang kelima, bertanya itu jantungnya pembelajaran. Kita tahu jantung itu sangat vital. Kalau manusia tidak punya jantung atau jantungnya tidak normal, tentu menjadi aktivitasnya juga tidak bagus, apalagi kalau jantungnya berhenti, ya tidak ada jantung ya meninggal atau mati. Artinya kalau pembelajaran tanpa ada tanya jawab, maka pembelajaran itu akan mati, artinya pembelajaran itu menjadi pasif, tidak aktif. Makanya salah satu mengaktifkan adalah melalui pertanyaan-pertanyaan atau melalui tanya jawab. Sehingga ada metode khusus, metode tanya jawab. Seperti kemarin pentingnya teknik bertanya. Nah, kemudian yang keenam, guru yang efektif adalah guru yang banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Apa itu Bapak Ibu pertanyaan tingkat tinggi? Ya pertanyaan yang jawabannya itu siswa perlu mikir, tidak sekedar ingatan. Dan terbuka. Terbuka artinya jawabannya bisa lebih dari satu sehingga pembelajaran bisa aktif.
Sekali lagi bahwa contoh yang akan saya sampaikan di sini hanyalah salah satu alternatif penerapan atau implementasi teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Yang mungkin langkah-langkahnya tidak sama dengan penemuan terbimbing, tidak sama dengan metode ekspositori, tidak sama juga mungkin dengan discovery learning. Dan tentu masih banyak alternatif lain yang bisa Bapak Ibu modifikasi, Bapak Ibu gali, dan Bapak Ibu kembangkan sendiri yang mungkin hasilnya, prosesnya dan hasilnya, proses pembelajarannya maksudnya, dan hasilnya justru akan lebih baik. Ibu, tujuan dari paparan ini adalah melalui paparan, diskusi, tanya jawab, dan contoh diharapkan nanti Bapak Ibu selaku agen, khususnya Bapak Ibu guru, akan mendapatkan contoh implementasi atau penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya yang jelas dalam bentuk bagaimana pembelajarannya dan bagaimana pertanyaannya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu, bukan memberitahu. Tentu nanti sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Harapannya pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan baik melalui daring dan atau luring menjadi lebih aktif, efektif, dan efisien, serta menyenangkan untuk membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan kembali. Tidak sekedar pemberitahuan atau memberitahu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, karena kita akan pembelajaran membimbing siswa mencari tahu atau menemukan, tentu yang harus Bapak Ibu ketahui apa saja. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu ketahui apa yang seharusnya seakan-akan ditemukan siswa. Seakan-akan ya. Dan apa yang seharusnya Bapak Ibu beritahukan kepada siswa. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang harusnya itu ditemukan siswa, ya jangan diberitahu. Tapi yang harus diberitahu ya Bapak Ibu harus beritahu. Jangan semuanya diberitahu. Atau kebalik-balik, yang harusnya diberitahu suruh menemukan, yang seharusnya disuruh menemukan malah diberitahu. Jangan sampai. Nah, apa saja yang seakan-akan seharusnya ditemukan oleh siswa? Yang pertama, definisi atau pengertian dari suatu konsep. Contoh-contoh dan manfaat benda atau manfaat suatu konsep. Jadi kalau Bapak mengajarkan definisi, pengertian, contoh-contoh dan manfaat benda itu ya jangan diberitahu tapi melalui penemuan. Sifat-sifat benda atau sifat-sifat konsep tertentu, ciri-ciri atau karakteristik, jenis atau macam-macam konsep, persamaan dan perbedaan dari beberapa konsep, beberapa mungkin bisa dua atau lebih ya, alat dan bahan serta prosedur atau langkah-langkah. Jadi kalau alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu atau prosedur membuat atau melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau prosedur menyelesaikan persamaan itu ya jangan diberitahu, tapi siswa dibimbing untuk mencari tahu atau menemukan. Prinsip-prinsip, misalnya prinsip ekonomi, prinsip kerja alat tertentu, dan prinsip-prinsip yang lain. 9, hukum-hukum tertentu seperti hukum Newton, hukum permintaan dan penawaran. Hukum-hukum yang lain tentu saja banyak, Bapak Ibu tentu tahu di masing-masing mata pelajaran ada hukum-hukum itu, hukum-hukum lembaman, ya. 10 proses penyebab termasuk hikmah atau manfaat serta akibat dari suatu kejadian perang, misalnya kejadian virus COVID ini ya, itu tidak Bapak Ibu beritahu. Bagaimana Bapak Ibu bisa membimbing siswa mencari tahu? Yang ke-11, rumus-rumus. Rumus-rumus itu bukan diberitahu. Jadi, misalnya Bapak Ibu mengajarkan rumus luas segitiga, Bapak Ibu, rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi.
baru contoh soal, baru siswa suruh mengerjakan latihan, sudah mengerjakan latihan susah lagi, ya. Bukan begitu, harusnya rumus itu ditemukan oleh siswa atau siswa dibimbing untuk menemukannya. Dan lain-lain, berarti masih banyak Bapak Ibu ya, dan lain-lain yang memungkinkan untuk bisa ditemukan oleh siswa. Adapun yang harus diberitahu, ini lambang, notasi, itu harus diberitahu bagi siswa yang baru mengenal, misalnya siswa kelas 1, lambang bilangan 1 itu harus diberitahu, termasuk operasi tambah kurang kali bagi. Tapi kalau bagi siswa yang sudah kelas 2, 3 ke atas ya tidak perlu lagi lambang bilangan segala diberitahu. Kemudian nama atau istilah atau sebutan, himpunan, istilah himpunan, atau kemudian nama benda tertentu, misalnya ekobrik, itu perlu diberitahu. Waktu kejadian dalam sejarah, dan lain-lain yang tidak mungkin siswa dapat mengetahui tanpa pemberitahuan dari guru. Ini Bapak Ibu, jadi ini perlu Bapak Ibu pahamkan ketika mau mengajar atau membelajarkan siswa, harus tahu dulu apa yang akan saya ajarkan. Oh, definisi, contoh, sifat, berarti harus siswa dibimbing mencari tahu, bukan diberitahu. Bagaimana contohnya? Ini Bapak Ibu, contoh yang pertama adalah tentang pembelajaran definisi atau pengertian dan contoh serta manfaat suatu benda atau konsep. Yang kami harapkan dari Bapak Ibu, ya, ini contohnya ada 3, pengertian dan manfaat ekobrik, pengertian dan cara menentukan modus. Nah, ini malah prosedur ya, tidak apa-apa, tapi yang saya fokuskan adalah pengertiannya. Termasuk bagaimana prosedur nanti Bapak Ibu menentukan modus, median, mean dari data tunggal. Kemudian pengertian dan cara menentukan ini juga pengertiannya dan ada prosedurnya ya. Jangkauan data, kuartil bawah, atas, tengah ya. Jangkauan interkuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data tunggal. Nanti harapannya kami mohon masukan dari Bapak Ibu bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya pada pembelajaran yang akan saya contohkan. Kalau satu pertanyaan ini kita rinci menjadi 4 pertanyaan. Artinya apakah pembelajaran sudah membimbing siswa secara aktif mencari tahu, apakah sudah banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka, bagaimana agar pembelajaran ini lebih baik, bagaimana alternatif lain menurut Bapak Ibu yang lebih baik, silakan nanti ini Bapak Ibu pikirkan, kemudian silakan beri masukan ke kami untuk perbaikan saya. Yang pertama Bapak Ibu tentang pembelajaran pengertian dan manfaat ekobrik yang ini sudah dilakukan oleh Ibu Dwi Reno Budiartati, saat itu di kelasnya juga pernah dan secara daring sudah pernah dilakukan di Ukar Cerdas ya di jenjang SD. Ya. Jadi bagaimana ini mohon maaf Bapak Ibu, pembelajaran ini saya ambil hanya mungkin langkah-langkah pokoknya untuk pendahuluan dan seterusnya mungkin tidak saya bahas di sini ya untuk menyingkat waktu saja. Jadi dimulai dengan ini, perhatikan dengan seksama beberapa foto sampah plastik berikut ini. Jadi guru menyampaikan anak-anak, tolong perhatikan, ini ada beberapa foto sampah plastik. Ini foto-fotonya ya. Ini anak-anak ada foto tentang sampah plastik ya. Ini foto yang kedua menggunung. Kemudian foto yang ketiga, ini ada anak-anak dan orang dewasa ini sedang ngumpuli plastik. Mungkin juga di sekitar kalian juga ada ini. Nah, ini di laut, di sungai, ini di laut. Wah, ini pengangkutan sampah dari ke tempat pembuangan akhir, Ibu. Atau mungkin ini hasil pengumpulan pemulung, kemudian diangkut. Itu mungkin akan didaur ulang. Sekarang
Setelah kalian mengamati foto-foto sampah plastik tadi dan juga sampah plastik di rumah tangga, serta di lingkungan sekitar rumah kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi siswa disuruh menjawab. Ini pertanyaannya, tidak usah saya baca ya Bapak Ibu. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat foto-foto sampah plastik? Nah ini kan terbuka ini. Ini tertutup. Apakah di rumah kalian terdapat banyak sampah plastik? Bagaimana? Berapa lama sampah-sampah plastik itu bisa membusuk? Sepengetahuan kalian, sudah adakah peraturan yang membatasi penggunaan dan peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan sampah plastik? Bagaimana menurut pendapat kalian sebaiknya sampah plastik itu dikelola baik oleh pemerintah dan oleh masyarakat? Ini siswa disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Andaikan ini secara langsung pembelajarannya bisa siswa itu secara kelompok, kemudian nanti mempresentasikan. Tapi kalau secara daring ya mau tidak mau siswa menjawabnya secara individu. Kemudian ini untuk memperluas wawasan kalian tentang sampah plastik dan penanganannya, kalian bisa mencari bahan bacaan atau video di internet. Misalnya tulisan dari Saudari Anggita Dwi Ardani. Silakan nanti cari di internet, ini mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Judulnya adalah Dua Sisi Mata Uang. Itu kebijakan publik dan penanganan sampah plastik di Indonesia. Silakan nanti ini untuk anak-anak diminta untuk membaca ini, untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, setelah beberapa saat, baru siswa diminta menjawab, baik secara tertulis atau secara lisan. Kalau secara lisan ya, suruh angkat tangan dulu. Siapa yang mau menjawab nomor berapa. Nah, setelah mereka menjawab, baru jawaban itu dirangkum. Maka dari jawaban-jawaban tadi, disimpulkan atau dirangkumkan ini jawabannya. Sampah plastik menumpuk di mana-mana, baik di darat, di sungai, dan di laut. Tapi melihat foto-foto tadi di rumah tangga para siswa, tadi ditanya, apakah banyak plastik bekas? Nah, ini siswa menjawab, kebanyakan mereka banyak. Kadang dibuang di tempat sampah. Dan limbah plastik masih terbuang begitu saja di rumah tangga. Belum dimanfaatkan, dibuang gitu saja. Sampah plastik dapat membuat polusi, dapat membahayakan lingkungan kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Pembusukan sampah plastik itu perlu waktu yang sangat lama. Ada yang 10 sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Jadi ini siswa mencari, jadi dari bacaan tadi, dari jawaban-jawaban tadi, guru hanya merangkum. Mungkin bahasa siswa tidak persis ini, Bapak Ibu mungkin bisa menuliskannya. Lebih baik bahasanya. Dan Bapak Ibu guru menyampaikan, berarti perlu ada kegiatan yang dapat mengurangi dan mengelola sampah plastik, khususnya plastik rumah tangga, karena siswa kan yang ada kan plastik rumah tangga. Jadi harapannya nanti bisa menjadi barang yang bermanfaat, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sudah ada peraturan pemerintah, pergub, dan perwali di seluruh Indonesia tentang pengurangan penggunaan plastik. Misalnya sebagai bungkus belanja di mall, siswa sudah tahu ini ya, di toko dan di pasar-pasar. Ini kan mall sudah, beberapa mall sudah tidak mau lagi ngasih plastik, kita suruh membawa bungkus sendiri. Nah, seiring adanya penyebaran COVID-19, waktu belajar dan bekerja banyak di rumah, ini kepada para siswa, guru menyampaikan ini. Nah, baiknya para siswa dapat menggunakan atau memanfaatkan sampah plastik rumah tangga untuk barang yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan membuat ekobrik. Guru menyampaikan, anak, seperti apakah ekobrik itu dan untuk apa saja manfaatnya? Coba perhatikan beberapa foto berikut ini. Ini coba perhatikan foto.
Ini perlu diberitahu. Ini nak yang namanya EcoBrick. Nih, jadi EcoBrick itu ini adalah buatan dari hasil karya para siswa SD Negeri 009 Luajanani Kota Samarinda yang kebetulan Dwi pengajarnya. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan EcoBrick. Ini ada gambar ini EcoBrick, ya. Ada gapura, ini ada meja, ya. Ini ada rumah-rumahan, ini untuk alas pot, ya. Ini juga. Ini tidak usah diberitahu, siswa melihat tadi, kemudian ditanya, dari apa yang kalian lihat tadi, anak-anak coba jawab 2 pertanyaan berikut ini. Apa itu yang dimaksud dengan EcoBrick? Kan definisi. Apa saja manfaatnya? Silakan jawab. Jadi anak-anak menjawab dengan bahasa mereka sendiri. Mungkin tidak sama dengan definisi yang semestinya. Nah, nanti guru yang mengarahkan. Silakan jawab. Dari jawaban siswa, setelah ditunggu beberapa saat, siswa menjawab, dirangkum. Ini yang penting. Bagaimanapun bahasa siswa tidak jadi masalah. Yang penting adalah EcoBrick itu adalah botol plastik. Mungkin ada yang hanya botol saja. Mungkin ada yang botol aqua. Kan tidak harus aqua. Yang diisi potongan-potongan kecil, limbah plastik. Bisa jadi siswa nanti ada yang mengatakan ada beberapa sumber yang diisi plastik. Lalu dibimbing, plastik diapakan? Dipotong-potong. Oh, kalau begitu potongan-potongan plastik, ya. Atau non biological. Nah, itu guru beritahu. Yang kemudian mungkin hanya sampai di situ. Apakah plastiknya begitu dapat plastik dari tempat sampah langsung dimasukkan, dipotong-potong? Tidak, Bu. Harus gimana? Dibersihkan. Oh, kalau gitu harus sudah dibersihkan. Kalau EcoBrick-nya itu tidak penuh gimana? Oh, berarti sampai padat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi guru nanti membimbing itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Manfaat EcoBrick antara lain. Nah, ini tadi dengan melihat gambar tadi, para siswa bisa menyebut ini. Mungkin tidak penuh ini. Mungkin satu siswa hanya menjawab 1 atau 2, tidak jadi masalah. Nanti ketika jawaban dari beberapa siswa bisa memberikan contoh manfaat dari EcoBrick. Nah, kemudian pembelajaran pengertian dan cara menentukan modus dan median dari data tunggal. Ini kebetulan saya laksanakan sendiri pembelajarannya melalui guru tanggap corona, itu materi kelas SD kelas 6. Jadi dimulai dari memperlihatkan foto. Nah, ini foto permen Yupi, kemudian siswa guru bertanya, apakah di antara kalian tidak suka permen ini? Kenapa kok pertanyaannya tidak? Apakah kalian suka? Lah, kalau suka saya yakin semua suka. Tapi kalau pertanyaan diubah, siapa yang tidak suka angkat tangan? Mungkin kalau ada yang katakan kenapa? Mungkin ada yang takut giginya habis. Itu tentu yang menjawab, kita prediksi yang menjawab suka akan lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab tidak suka. Kalau suka, nanti pembelajaran kita, nanti Ibu atau Bapak akan membagikan permen-permen ini kepada kalian. Nah, sekarang mari perhatikan pembelajaran. Kita akan laksanakan pembelajaran. Siapkan buku dan alat tulis, pusatkan perhatian, harus tetap semangat untuk belajar. Nah, baru ini pembelajarannya, coba perhatikan bagaimana Ibu Dewi dan para siswanya belajar tentang modus dan median. Jadi, ini yang dilakukan Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah menyiapkan permen di dalam kotak, ya. Isinya tidak tahu. Ibu Dewi, ini ada Ani, anak-anak, silakan anak-anak maju. Ya, ini kalau dipraktekkan ya. Kalau tidak ya terpaksa. Saya kemarin hanya cerita karena tidak bisa praktek karena online. Jadi ini ada 7 anak. Nah, Ibu Dewi membagikan permen Yupi kepada sekelompok siswa. Ini ada 7, ini permen Yupinya. Kemudian menyuruh setelah kalian terima permen, silahkan dibuka. Tuliskan
banyak permen itu sebagai bilangan. Nah, ini dapat 6. Di 7. Santi 4. Tiara 1. Ronald 8. Dia 7. Aldi ketua kelas ini dapat 2. Nah itu berarti Dewi bilang kalau begitu kita mendapatkan data banyak permen dari sekelompok siswa, dari 7 siswa ini. Ini kalau pembelajaran langsung bisa dipraktekkan, anak suruh mungkin serah kelompok ya, Bapak Ibu. Ini karena pembelajaran online ya nggak bisa. Nah ini ya, data permen tadi 6, 7, 4, 1, 8, 7, 2. Sekarang apa yang dimaksud dengan modus? Dan bagaimana cara menentukannya? Coba perhatikan. Nah, dulu bertanya, manakah dari data ini, data banyak permen tadi, yang paling sering muncul? Nah, harus bisa mencari 6 sekali. Oh ternyata 7 muncul 2 kali, sedang yang lain 1 kali. Baru guru memberitahu, nah 7 ini nak yang paling sering muncul ini yang dinamakan modus yang disingkat MO. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan median dan bagaimana cara menentukannya? Coba perhatikan anak-anak, data ini kan tidak urut. Nah sekarang coba urutkan. Jadi kalau praktek siswa suruh berdiri secara urut. Tapi kalau ini ya urutkan saja. Nih, data diurutkan. Ini kalau dari kecil ke besar. Bagaimana kalau dibalik? Silakan nanti dicoba dibalik. Sekarang mana yang pada posisi tengah atau nilai tengah data yang urut tadi? Oh 6. 6 ini nak yang dinamakan median atau ME. Baru coba nak sekarang urutannya dibalik dari yang besar sebelah kiri. Apakah yang di tengah sama? Oh sama Pak. Itu diurutkan itu boleh dari kecil ke besar atau dari besar. Dari kegiatan ini baru guru bertanya, kalau begitu nak, apa yang dimaksud dengan modus? Bagaimana cara menentukan modus? Siswa suruh pikir dulu. Silakan jawab. Apa yang dimaksud dengan median? Bagaimana cara menentukan median? Jadi mungkin jawaban siswa nanti jangan hanya puas dengan jawaban satu siswa kemarin dalam teknik bertanya. Harapannya jawaban yang diharapkan seperti ini Bapak Ibu. Nah tentu bahasanya siswa tidak harus persis ini. Bapak Ibu bisa mengarahkan sekali lagi jawaban tidak hanya puas dari satu siswa tadi dari beberapa siswa. Ini tentang pembelajaran modus median dan cara menentukannya. Sekarang pembelajaran pengertian dan cara menentukan mean atau rata atau rata-rata. Atau ada yang menyebut rataan dari data tunggal. Masih kegiatan tadi, anak-anak, Ibu Dewi bertanya, bagaimana caranya agar masing-masing kalian mendapatkan bagian permen secara merata atau sama banyak? Ini kan tidak sama nih bagiannya. Silahkan diskusikan dalam kelompok. Setelah berdiskusi, ditunggu mereka menemukan. Aldi, coba Aldi jelaskan kepada teman-temanmu. Kami Bu melakukan, kami kumpulkan, kami jumlah semua permen, baru kami bagikan secara merata kepada mereka ini satu, akhirnya mendapatkan bagian yang sama. Coba, nah itu kalau ditulis gimana? Nih, jadi kami jumlahkan semua permen Bu. Nih, 6 tambah 7 tambah 4, 1 tambah 8 tambah 7 tambah 2. Ada 35, Bu. Terus saya bagi dengan kami, banyaknya bertujuh. Jadi kami bagi 7. 35 bagi 7. Nah, kami masing-masing dapat 5. Nah, 5 inilah nak yang dinamakan mean atau rata atau rataan yang dilambangkan dengan X bar atau X garis atas. Nah, dari kegiatan ini, anak suruh menyimpulkan kalau begitu, nak, apa yang dimaksud dengan mean atau rata-rata rataan. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Siswa diskusi atau siswa disuruh
Kalau pembelajaran daring mungkin Bapak Ibu bisa menunjuk siswa-siswa itu beberapa, disuruh angkat tangan silakan. Harapannya jawabannya nanti mendekati ini. Sampai di sini saja, ini lanjutannya tidak usah saya bahas Bapak Ibu karena sudah contoh penerapannya. Sampai di sini, ini adalah pengertian main dan cara menentukannya, itu prosedur menentukan main. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran pengertian dan cara menentukan ini, jangkauan data, kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi interkuartil dari data bukan. Jadi masih permen UP Bapak Ibu ya. Jadi ini disiapkan beberapa bungkus permen UP. Ini ada karena siswanya ada 27, ini siswa kelas 8, kelas SMP kelas 8 ya. Dibagikan kepada para siswa, masing-masing dapat satu kotak. Kemudian siswa disuruh buka, silahkan dibuka. Kemudian tuliskan di papan tulis, masing-masing menulis, tapi kalau lama salah satu mewakili. Ketua kelasan misalnya suruh menuliskan, ini tidak jelas kalau ini dituliskan ini. Jadi masing-masing mendapatkan ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6 dan seterusnya. Nah, berarti ini diperoleh data tentang banyak permen yang diterima 27 siswa. Nah, dari data permen ini kita akan menjelaskan tentang materi. Jadi data ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah mendapatkan data ini. Nah, sekarang anak-anak data ini coba urutkan. Nah, mereka mengurutkan, nah setelah diurutkan, guru bertanya lagi, coba anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang 1 dan 10? Jawaban yang diharapkan mungkin jawaban macam-macam, tapi jawaban yang diharapkan 1 itu adalah data terkecil, 10 data terbesar. Ini ya, 1 data terkecil atau singkat X-min dan 10 data terbesar. Maaf. Tentu ini setelah ini karena untuk menyingkat waktu ya Bapak Ibu, kalau sebenarnya ya siswa suruh menemukan sendiri nih. Sekarang coba cari selisihnya. Nah ini 10 dikurang 1, data terbesar dikurangi data terkecil. Ini nak 9 ini dinamakan jangkauan data. Kalau begitu jangkauan data itu apa? Harapannya siswa menjawab selisih data terbesar dengan data terkecil. Nah kalau jangkauan ditulis dengan J, data terbesar X-min, data terkecil X-min, bagaimana rumusnya? Siswa berpikir. Sudah ada yang siapa yang menemukan, angkat tangan. Nah, diharapkan siswa menemukan ini bahwa J sama dengan X-mat dikurangi X-min. Sekarang coba perhatikan berapa banyak data tadi, 27. Nah, sekarang kalau kita cari tengahnya, ingat median ya, jadi separuh atau setengah dari 27 itu 13,5. Nah, tentu nanti kalau banyak data ganjil kan yang di tengah cuma 1. Berarti sebelah kiri ini kita cari 13 data, sebelah kanan 13 data. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang sebelah kiri dari kiri ngitungnya. 10, 9, ini kan 1, 2, 3, sampai sini 13. Nah, yang di tengah ini dinamakan median. Kemarin sudah ya, di kelas SMP ya. Median atau disingkat ME. Nah, dalam hal kuartil ini dinamakan kuartil tengah yang disingkat Q2. Nah, sekarang dari setengah data sebelah kiri yang ada 13 data tadi, kita cari nilai tengahnya. Setengah dari 13, 16 setengah. Nah, berarti ini ada 6 data, ini 6 data. 6 data, dari 6 data, ini nilai tengahnya. Ini nak dinamakan 5 ini, nilai tengah dari setengah data sebelah kiri, itu dinamakan kuartil bawah, ditulis atau dilambangkan di 1. Demikian juga yang sebelah kanan. Data yang lebih besar lagi ya, sebelah kanan yang besar, ini urutannya dari kecil ke besar ya. Jadi setengahnya itu 6,5, ini 6 data, 6 data. Tengahnya, nah 8 ini dinamakan kuartil atas atau ditulis atau dilambangkan Q3. Baru
ditanyakan, kalau begitu nak, apa yang dimaksud dengan kuartil tengah, kuartil bawah, dan kuartil atas? Anak disapa, pikir dulu, baru mungkin ada, oh anu Pak, ternyata kuartil bawah itu adalah nilai, nah, nilai tengah data itu untuk kuartil tengah, kalau nilai kuartil bawah itu nilai perempat data. Kalau kuartil atas nilai 3/4 data yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Nah, sekarang coba perhatikan nih, selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. 8 dikurang 5 yaitu 3, ini dinamakan jangkauan interkuartil. Kalau begitu jangkauan interkuartil itu apa nah? Oh, ya, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, kalau jangkauan interkuartil disingkat JIK, apa rumusnya? Apanya siswa nemukan ini. JIK itu D3 dikurangi 1. Nah, kalau ini dikali setengah, nah, nih, itu dinamakan, nah, jadi setengah kali 3. 1/2 ini disebut jangkauan semi interkuartil. Kalau begitu, jangkauan semi interkuartil itu apa? Oh, setengah kali kuartil atas kuartil bawah. Dirumuskan, nah, JSIK itu setengah kali 3 dikurangi. Jadi tidak Bapak Ibu beritahu dulu, tapi seakan-akan dia menemukan semuanya ini tentu dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada sebutan istilah lain dari jangkauan, anak-anak beritahu ini, yaitu jangkauan itu disebut juga ring, disingkat R, atau simpangan, disingkat S. Dari pembahasan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nih, jadi dari kegiatan tadi, siswa suruh menyimpulkan atau menjawab pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan jangkauan data atau J. Atau tadi disebut juga simpangan ya, atau ring ya. Dan bagaimana rumusnya? Apa yang dimaksud dengan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas? Apa yang dimaksud jangkauan interkuartil? Bagaimana rumusnya? Apa yang dimaksud dengan jangkauan semi interkuartil? Bagaimana rumus menghitung jangkauan semi interkuartil? Nah, ini siswa disuruh menjawab dulu, berpikir dulu, jawab. Kalau di kelas itu bisa kelompok, tapi kalau daring ya nggak bisa kelompok, masing-masing individu. Harapannya ini jawabannya. Meningkat waktu Bapak Ibu sudah. Ini ya harapannya itu siswa menemukan ini, tidak diberitahu. Ya. Mungkin bahasa siswa tidak persis ini, guru mengarahkan akan jawabannya mendekati ini. Itu Bapak Ibu. Nah, simpulan yang pertama ini bagaimana membelajarkan siswa terkait dengan definisi atau pengertian dan contoh serta manfaat dari suatu benda atau konsep. Simpulannya adalah tentang bagaimana pembelajarannya dan bagaimana pertanyaannya. Jadi pembelajarannya itu berikan kepada siswa contoh. Mungkin juga perlu bukan contoh, supaya dia bisa mendefinisikan. Dalam bentuk benda konkret, bisa juga gambar, video, atau mungkin dalam bentuk kalimat. Kalau ada manfaatnya, serta manfaatnya. Tentu sesuai dengan apa yang didefinisikan. Kemudian, kalau apa yang didefinisikan itu kurang jelas, guru perlu memberikan ilustrasi sedikit ya, yang mengarah kepada apa yang akan didefinisikan. Ini kalau dipandang perlu, kalau tidak, ya tidak perlu. Seperti tadi mau mendefinisikan ekobrik, tadi kan perlu sedikit arahan-arahan supaya mengarah ke definisi yang sebenarnya. Bagaimana pertanyaannya? Berdasarkan beberapa benda, atau tadi kalau benda, kalau gambar ya gambar, kalau contoh ya contoh. Dan sedikit penjelasan bagaimana menurut pendapat kalian tentang pengertian
atau definisi. Jadi, harus siswa suruh berpikir, kemudian masing-masing suruh menjawab. Kalau di kelas ya bisa kelompok, masing-masing kelompok. Kalau online ya melalui internet ya mungkin siswa tidak kelompok, tapi masing-masing suruh menjawab. Definisi nanti baru guru mengarahkan. Kemudian berikan contoh lain yang sesuai dengan pengertian tadi. Ini bila perlu. Definisi ini, nah contohnya mungkin tidak perlu hanya satu contoh. Kalau tadi dari contoh-contoh suruh memberi contoh lain. Itu bila dipandang perlu, kalau tidak ya tidak bisa. Nah, kemudian sebutkan beberapa manfaat dari benda tadi. Kalau ada, kalau tidak hanya menjelaskan tentang pengertian saja ya tidak perlu ada pertanyaan. Itu. Nah, contoh pembelajaran pengertian atau definisi seperti ekobrik, ekoprint, ini contoh lain ya. Dalam pembelajaran SBK, Bapak Ibu misalnya membelajarkan jaring-jaring makanan, kemudian mungkin rantai makanan, Bapak Ibu tidak semestinya yang dimaksud rantai makanan adalah, jaring-jaring makanan adalah. Jadi Bapak Ibu bisa dari contoh dulu seperti ini nak disebut rantai makanan, seperti ini disebut jaring-jaring makanan. Kalau begitu apa rantai makanan? Apa jaring-jaring makanan? Demikian juga rotasi dan revolusi bumi. Jadi tidak usah kalau gini nah putaran begini namanya revolusi apa rotasi, tapi kalau bumi mengelilingi matahari namanya revolusi misalnya kan. Dan kalau begitu apa itu rotasi, apa itu revolusi. Kemudian juga modus, median, min, kemudian persegi panjang dalam matematika termasuk kalimat aktif, kalimat pasif dan lain-lain. Jadi kalau Bapak membelajarkan tentang pengertian beberapa contoh tadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran. Nah, sebagai catatan, definisi tadi digali dari bahasa para siswa. Bisa pakai bahasa siswa sendiri. Baru dirangkum dan disampaikan definisi yang sesuai dengan apa yang definisi sebenarnya atau yang sesuai dengan apa yang ada di buku. Kemudian yang kedua, dalam matematika mungkin juga di mata pelajaran yang lain, sesuatu yang sulit didefinisikan atau mungkin definisinya terlalu panjang, itu tidak perlu didefinisikan. Seperti kubus, balok, tabung, untuk apa didefinisikan? Lebih baik contoh seperti ini nak, ini adalah contoh benda berbentuk balok. Seperti ini berbentuk benda apa kubus. Seperti ini tabung. Tidak usah. Kalau begitu nak, tabung itu apa? Balok itu apa? Kubus itu apa? Tidak perlu. Dan juga tidak pernah ada soal ujian, soal tes yang menanyakan tentang definisi kubus, balok, tabung, dan seterusnya. Nah, yang penting di sini, para siswa itu paham dengan apa yang dimaksud dengan konsep itu. Misalnya, kalau seperti ini balok. Kalau perlu, nah tapi kalau seperti ini bukan balok, sehingga dia bisa membedakan. Jadi tidak harus semuanya didefinisikan, tidak harus semuanya ditemukan definisi oleh siswa, apalagi kalau definisi terlalu susah untuk didefinisikan atau definisinya terlalu panjang. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan, atau bisa Bapak Ibu kirim melalui WA 0812 ya 530 03192 atau lewat email ini Bapak Ibu. Demikian. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan nanti dikembangkan lebih
bagus lagi, sehingga benar-benar pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan tidak lagi melalui pemberitahuan, tapi setidaknya membimbing siswa secara aktif untuk mencari tahu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.